Halo, saya Aprilina Della Puspatari Horan, kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan dengan gamet betina, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan adalah terbentuknya zigot. Zigot kemudian mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan menjadi anak. Sebagian mamalia, termasuk manusia, bereproduksi secara seksual. Laki-laki akan menghasilkan sperma, sementara perempuan akan menghasilkan ovum. Gambar di atas menampilkan sistem reproduksi pada pria. Berikut adalah nama-nama serta fungsi dari tiap organ. Yang pertama ada penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga ada testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima ada saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai keluarnya sperma dan urin. Yang keenam ada vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat yang terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan adalah kelenjar Cowper, menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Selanjutnya saya akan membahas sistem reproduksi pada wanita. Gambar di atas menampilkan sistem reproduksi pada wanita secara sederhana. Berikut adalah nama-nama organ beserta dengan fungsinya. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua ada serviks. Serviks merupakan struktur rahim yang bagian bawahnya menyempit lalu membuka ke arah vagina. Yang ketiga ada saluran telur atau tuba falopi. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uretrus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibilum ke rahim. Pada saluran inilah terjadi fertilasi atau pembuahan. Yang keempat ada indung telur. Indung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima ada rahim. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim berperan dalam pembentukan plasenta. Sel telur yang dihasilkan indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam ali cetal dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitelin, zona pellucida, dan corona radiata. Membran vitelin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelin. Corona radiata adalah membran tebal terluar dibentuk oleh sel-sel folikel. Kista berisi cairan tempat ovum berkembang dikenal sebagai folikel gravian. Berikut adalah penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak.